berbeda Bu dengan waktu yang kemarin, jam yang sama, dan besok kalau bukan taat isinya. Karena syaitan Pak menggoda kita itu berbeda dengan nafsu. Setan itu ngegodanya supaya kita syirik, menyembah selain Allah. Jika kita tidak menolaknya, tidak, saya tidak menyembah selain Allah, saya menyembah Allah, kuat, setan ganti lagi cara menggodanya. Ya udah, kalau gitu kamu jangan melakukan yang wajib. Coba kita perhatikan, kita sampai di mana digoda setan ini berhenti. Kita kan semua tidak menyembah selain Allah, dan itu sepakat, dan itu sudah dijamin oleh Rasulullah. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah selain Allah, semua menyembah Allah. Berarti setan pada hakikatnya tidak akan berhasil menggoda umat Muhammad untuk menyembah selain Allah. Tetapi yang kedua, setannya udah, kalau itu nggak berhasil, saya menggoda agar engkau tidak melaksanakan kewajiban. Kalau kita lawan juga, enggak, saya tetap melaksanakan kewajiban. Setan itu Pak, godaannya dhaif, lemah. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah bahwasanya godaan setan itu lemah. Lagi dengan saya nggak bisa menahannya, kita yang lemah. Ya. Jadi setan kuat kalau kitanya lemah. Kayak orang kesurupan. Kesurupan itu Pak, apabila orang terjadi 4 hal, salah satu dari 4 hal. 1, sedih banget, ini kemungkinan kesurupan jin. Atau takut banget, ini juga mungkin bisa kemasukan jin. Atau sedih banget, takut banget, syahwat banget, lagi nafsu banget, ini kemungkinan kemasukan jin. Dan yang ketiga, sedih, takut, syahwat, apa satu lagi ya? Ketika kita lemah itulah maka jin masuk. Sebetulnya jin itu lemah, jin itu dhaif, setan juga dhaif. Tapi kalau kitanya down, itu kesempatan dia masuk. Nah, ketika setan menggoda kepada kewajiban dan dia menolaknya, maka dia pindah. Ya udah, kalau memang engkau juga menolak godaanku dan engkau tetap melaksanakan kewajiban, saya menggoda untuk melakukan yang dilarang. Maka ada orang Pak menyembah Allah, melaksanakan kewajiban, tapi tetap melakukan dosa, kalah sama setan di situ. Tetapi kalau dia kuat juga, enggak, saya tidak akan melakukan yang dilarang. Kata setan, ya udah, saya sekarang menggoda sama yang makruh-makruh. Nah, yang makruh banyak banget diterjang semua. Kalau dia enggak juga yang makruh, kata setan, ya udah dah kalau gitu mah, gua ngegoda sama yang mubah-mubah aja. Dari pagi sampai sore kagak taat, kagak maksiat, melakukan yang mubah-mubah aja. Kata setan, ntar kalau kebanyakan mubah, lemah. Apabila lemah, gua balikin lagi godaannya ke atas. Kalau juga orang tetap isinya digunakan untuk taat, baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, apabila digoda yang mubah, juga dia tetap melakukan waktunya dengan taat, maka setan menggoda dia melakukan taat tanpa ada khusyuk. Ini paling terakhir. Syirik enggak, wajib gagal setan. Kepada yang haram gagal, kepada yang makruh gagal, kepada yang mubah gagal.
berarti orang ini isinya taat semua hidupnya, tapi tetap setan itu tetap menggoda. Apa? Ente melakukannya tanpa ada khusyuk. Nah, pada titik ini setan berkongsi dengan nafsu. Jika nafsu itunya buruk, jiwanya buruk, maka setan punya peluang untuk bekerja sama kepada nafsu untuk mengambil khusyuk meskipun dia melakukan taat setiap detik dan saatnya. Nah, pada saat itulah seseorang perlu membersihkan hatinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setan itu tidak bisa diusir. Meskipun dia sudah taat, baca Quran, nggak akan pergi setan itu, kecuali hati kita bersih. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, ilustrasi setan dengan nafsu itu umpama anjing dengan daging. Jika di dalam rumah kita ada daging, lalu anjing datang, kita usir dengan kata-kata yang banyak, pergi nggak Pak? Kagak. Pergi ntar balik lagi, karena masih ada. Kita pakai kata-kata banyak, atau pakai gerakan, dibagel, dilempar, pergi, datang lagi. Begitu juga kalau hati kita kotor, biar baca Quran, biar sholat, setan kagak lari. Itu sebabnya Pak, orang hafal Quran mungkin kesurupan. Begitu dibacain ayat kursi, setannya baca lagi. Pasangan setan malah. Orang kesurupan, dibacain ayat kursi, padahal yang kesurupan mungkin aja hafal Quran, sembahyang, puasa, kok bisa kesurupan? Lemah ininya, kotor hatinya. Setan tidak akan pergi karena dia punya kesempatan untuk berkongsi kepada nafsu agar menggerogoti semua perbuatan baiknya tanpa khusyuk dan tanpa ikhlas. Di sini titiknya Isra Mi'raj adalah memutuskan ketergantungan kepada selain Allah, membersihkan hati daripada kotoran dan penyakit, sehingga seorang bisa berjaya dunia dan akhirat. Ini juga baru mukadimah, Bu, karena kita mau sampai pagi di sini insya Allah. Jangan lah, tadi udah iya janji pakai jangan. Saya bini ya kagak, bini saya jauh, udah 2 bulan nggak ada yang nungguin, nggak mi'raj kata Pak Kiai Hussein. Ya udah semua di sini, ibunya di sini, bapaknya di sini sampai pagi sama-sama sama saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kalau kisahnya tadi sudah disinggung, maka saya tidak ingin mengulang. Kita berbicara tentang hikmah saja.